Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, apa kabar saudaraku? Luar biasa, puji Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan anugerahnya buat kita semua untuk kita bisa datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, betapa besar kuasa Tuhan atas kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih. Oleh sebab itu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan buat kita semua, sumber segalanya. Nikmati hadirat Tuhan saat ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan segenap hati kami, Bapa. Engkau Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, bahwa Engkau besar, lebih besar dari permasalahan kami, Yesus. Kami yakin Bapa, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Tiada tanda bagi Tuhan kemegahan. Haleluya. Megahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Suaranya, katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan dahsyat Tuhanku, besar Allahku. Mari kita bangkit berdiri, katakan bagi Tuhan layak disembah, layak disembah. Kau Raja, Raja, hatiku bernyanyi, Kau besar. Katakan dengan
kenapaanku, besar Allahku. Haleluya. Allahku, nyanyikan besar Allahku, samanya besar dan ajaib. Lebih sungguh dikatakan besar Allahku. Oh, haleluya. Allahku, nyanyikan besar Allahku, samanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku besar, Allahku nyanyikan besar Allahku, samanya besar dan ajaib. Tuhanku samanya besar dan ajaib. Tuhanku, sekali katakan selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Engkau besar, Engkau besar Tuhan, Engkau yang layak. Engkau yang layak, Engkau besar. Bapak Handoko Majepuram di Belanda doa dalam hadirat Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Allah yang besar. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan yang mulia. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang mengatasi segala yang ada. Haleluya. Kepadamu kami datang bersujud bertelut, menaruh hormat kami, menaruh rasa takut dan gentar kami di hadapan Tuhan. Kami menaikkan pujian dari hati kami yang paling dalam. Kami mengakui Engkau Allah yang maha besar, yang melampaui segala yang bisa kami pikirkan. Engkau lebih besar dari yang bisa kami bayangkan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang menghampiri hadirat Tuhan, mengucap syukur, terima kasih buat kesehatan, kekuatan, kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan. Pagi hari ini hamba-hamba pelayan-pelayan-Mu menyerahkan hidup untuk diurapi, untuk diberkati, menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam segala bentuk pelayanan yang kami kerjakan pagi ini, di dalamnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk mengagungkan nama Yesus. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya, sepenuhnya di dalam pimpinan dan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, betapa beruntungnya kita punya Allah yang luar biasa. Dia sanggup menyelesaikan segala sesuatu buat kita semua. Dia boleh menyelamatkan jiwa kita. Layak ya segala bangsa sujud menyembah Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Bahwa Engkau sangat memperhatikan kami Bapa. Engkau memberikan kekuatan buat kami ya Tuhan. Haleluya. Katakan bagi Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar
dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Engkau besar dan ajaib bagi kami Yesus Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi kami. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan bagi Tuhan, layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Engkau besar Tuhan, lebih besar dari permasalahan kami. Kami bersyukur punya Allah. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan bagi Tuhan, layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Katakan dengan segenap hatimu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, Engkau yang layak kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata bagi kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Haleluya. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dengan penuh sukacita, sebab Allah sumber kekuatan buat kita semua. Amin. Meskipun permasalahan bertubuh-tubuh datang dengan kita, namun kita andalkan Tuhan. Tuhan sumber jalan keluar bagi persoalan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadangkan, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu tebak di diriku, berasa di sisi kanan.
keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan bagi kami, Bapa. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersama-sama dengan kami, Bapa. Haleluya. Beribu rebah di sini, belasan di sisi kanan, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku padamu, Tuhan. Pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Biar musik memuji Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Dialah sumber kekuatan buat kita semua. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Allahku dasar, Allahku dasar, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dasar, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, haleluya. Allahku dasar, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dasar, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dasar, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ambil serangan dulu kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Kita akan pujian bagi Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak percaya lagi, tetapi firman-Nya selalu dijanjikan untuk kita, tak pernah diingkari. Haleluya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sha la 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 la.
Tujuan bagi Tuhan, tiada pernah ragu akan kasih setiamu Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, Tuhan tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan dengan imanmu, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, tak pernah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur Tuhan, walau Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Katakan dengan imanmu, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong kami Bapa. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan dengan segenap hatimu, walau 1000 rebah di sisi kananku, 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Lebih sungguh lagi katakan, walau 1000 rebah. Haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah.
Haleluya. Haleluya. Kami percaya beserta dengan Yesus kami tetap kuat. Walaupun 1000 rebah bahkan 10 rebah di sisi kanan dan kiri kami, tetapi saat kami tetap bersama dengan Yesus, di situ ada kekuatan, ada kemenangan, bahkan ada mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kiranya merupakan satu persembahan yang berbau harum dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami seluruh jemaat-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau beracara lebih lanjut, memberkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Pakai dan urapi kami hamba-Mu Tuhan, dan Engkau yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini, supaya setiap kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali dalam suasana yang berbahagia, karena Tuhan yang menganugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan perpanjangan umur, sehingga kita boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama kita akan membuka di dalam kitab Nabi Yesaya. Ya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-32. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan hidupnya mengalami damai sejahtera. Semua menginginkan damai sejahtera. Apalagi dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, di dalam kehidupan nikah. Tentu orang merencanakan untuk masuk dalam nikah untuk mendapatkan atau mengalami yang namanya damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini akan tumbuh dan kita akan mengalami kalau di dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga rumah tangga, ada kebenaran. Ya. Dan selain damai sejahtera, kebenaran juga akan membawa kita kepada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, inilah yang sangat kita butuhkan saudara. Apa artinya saudara secara jasmani diberkati, berlimpah-limpah. Ya, tetapi tidak memiliki damai sejahtera dalam kehidupan. Baik itu secara pribadi, apalagi dalam kehidupan nikah. Semua bagaikan tidak ada arti apa-apa. Banyak orang memiliki segalanya di dalam dunia ini. Dia bisa melakukan dan berbuat apa saja, bisa membeli ini dan itu. Dan hidupnya sangat berkelimpahan secara materi. Tetapi hidupnya hancur. Bahkan rumah tangganya hancur berantakan karena tidak ada kebenaran. Dan di mana tidak ada kebenaran pasti tidak akan tumbuh damai sejahtera, tidak akan terjadi ketenangan dan ketentraman.
Ya, walaupun mungkin senang itu hanya secara lahiriah, tapi batinnya tidak pernah merasakan damai sejahtera. Nah, kuncinya hanya ada di dalam namanya kebenaran. Ya. Nah, kita akan membahas ini tentang apa itu arti kebenaran, definisi daripada kebenaran. Banyak orang menganggap apa yang dilakukan itu benar. Banyak orang melakukan segala perkara dan dengan segala cara dia merasa bahwa itu sudah benar atau di dalam kebenaran. Banyak orang ya berseteru atau berdebat tentang kebenaran. Apalagi kalau itu berbicara tentang ya kepercayaan atau agama. Banyak orang merasa saya yang paling benar dan saya ada dalam kebenaran. Kebenaran itu bukan hanya di mulut atau di dalam perasaan, bukan. Tapi hakikat dari kebenaran itu adalah bagaimana kehidupan kita ini sejalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan lewat keinginan diri sendiri atau pikiran, pertimbangan hati kita sendiri. Tetapi hakikat kebenaran adalah di mana kita seturut dan sekehendak dengan maunya Tuhan. Nah, bicara kebenaran tidak lepas dari pribadi Kristus sebagai kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa yang di surga kalau tidak melalui Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Jadi kebenaran itu adalah pribadi Kristus. Ya, kita akan membuka. Kalau hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 17. Kita akan membaca dulu. Yohanes 1 ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Apa tidak cukup hukum Taurat yang Allah berikan melalui Musa? Mengapa Yesus sendiri harus datang dalam dunia? Berarti sesuatu yang belum cukup harus ditambahkan untuk mencapai kepada kegenapannya. Firman Tuhan sendiri menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat, ya dari semua hukum Taurat, semua mungkin sudah sebagian besar dilakukan, tapi ada beberapa yang dilanggar, itu sudah merupakan kegagalan. Musa sendiri yang langsung mendapatkan hukum Taurat dari Allah, ya di Gunung Sinai. Musa sendiri gagal tidak masuk dalam negeri yang Tuhan janjikan. Karena Musa pernah melanggar kekudusan Tuhan. Ya, hukum Taurat itu hanya bisa ya menghakimi, tapi tidak bisa mengampuni. Hukum Taurat hanya bisa menyalahkan si A, si B melakukan pelanggaran ini, pelanggaran itu. Dan divonis, dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi kelemahan hukum Taurat tidak bisa memberikan solusi, apalagi pengampunan. Itulah sebabnya kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kalau kita berbicara kebenaran, tidak lepas dari pribadi Kristus sebagai kebenaran yang hakiki.
Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, dan di situ Tuhan berbicara juga tentang kebenaran. Pilatus bingung berbicara tentang kebenaran itu ya. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-18. Ayat 37 dan 38 bagian A saja. Mulai 36 dulu. Mulai 36 dulu, 37 dan 38 bagian A. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Ya, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Itulah pribadi Yesus sendiri sebagai kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. pasti mendengarkan suara Tuhan. Itulah mendengarkan firman-Nya. 38 bagian A. Kata Pilatus kepadanya, Ya, kata atau pertanyaan Pilatus kepada Tuhan Yesus apa? "Apakah kebenaran itu?" Apakah kebenaran itu? Cukup. Ya. Ini Tuhan berkata di hadapan Pilatus ketika Tuhan mau disalibkan, bahwa Tuhan berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Jadi kerajaan Tuhan, kerajaan Yesus bukan dari dunia ini, tetapi dari surga. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus sebagai seorang tokoh. Ya, kalau kita melihat tokoh masyarakat, namanya tokoh masyarakat, baik itu tokoh seorang politikus atau seorang ulama atau seorang tokoh yang lain yang ditokohkan oleh masyarakat. Begitu seorang tokoh itu ada kasus, ada sesuatu yang akan menyeret dia kepada hukum dan lain sebagainya, biasanya pengikutnya atau orang-orang yang mendambakan, mengagungkan seorang tokoh itu, dia mengadakan satu pembelaan, perlawanan. Kalau perlu ya mengerahkan massa untuk demo. Ya. Ketika Tuhan diadili, tidak ada satupun yang membela. Ya. Bahkan murid-murid yang paling dekat, kita lihat Simon Petrus yang memiliki satu komitmen yang kayaknya meyakinkan. Tapi Tuhan tahu apa yang dikatakan Simon Petrus itu hanya emosional, bukan dari hati yang paling dalam. Biarpun mereka semua gugur iman, aku akan membela Tuhan. Pokoknya aku akan mati untuk membela Tuhan. Ketika Tuhan ditangkap, semua murid bubar semua. Di mana mereka yang pernah mengalami mujizat kesembuhan? Yang buta pernah dicelikkan, yang lumpuh pernah disembuhkan dan bisa berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang kusta ditahirkan. Di mana mereka yang pernah makan roti ketika Tuhan mengadakan mujizat? 2 kali Tuhan mengadakan perbanyakan roti dan mencukupkan beribu-ribu manusia pada waktu itu yang datang kepada Yesus.
tidak ada satupun orang yang datang untuk membela Tuhan. Sepertinya pada waktu itu situasinya betul-betul dikuasai oleh mereka, khususnya orang-orang Yahudi. Ya, Tuhan katakan, karena kerajaanku bukan dari dunia. Kalau kerajaanku dari dunia, pasti ya anak buahku, ya orang-orang yang loyal kepada Tuhan Yesus pada waktu itu pasti akan membela. Kalau perlu mati bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara diperhadapkan dengan persoalan, permasalahan, apalagi kalau itu menyangkut tentang kebenaran, dan tidak ada seorang yang bisa membela, mendukung, memberikan support dan lain sebagainya. Ingat bahwa kita ini berasal dari kebenaran dan kerajaan kita ini bukan dunia ini. Kerajaan kita ini adalah dari surga. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Pilatus, kemudian Pilatus tanya, apakah engkau adalah raja? Jadi engkau adalah raja? Tuhan katakan, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Tuhan tidak membantah dan tidak menyangkal kalau ditanya oleh Pilatus, jadi engkau adalah raja? Ya. Tapi yang dimaksud raja, yang dimaksud Tuhan Yesus sebagai raja, itu bukan raja atas dunia ini saudara, atau kerajaan secara politik dunia ini, bukan. Ya. Dia katakan, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Tujuannya apa? Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Jadi bicara kebenaran itu ada satu kesaksian. Bukan orang berkata, benar, tapi buktinya tidak ada. Kebenaran harus dibuktikan dan ada saksi dan ada pembuktian tentang kebenaran. Ya, kalau kita benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pasti ada kesaksian. Kesaksiannya apa? Ada damai sejahtera. Kalau saudara mengatakan aku hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tapi rumah tangganya tidak pernah damai sejahtera, tidak pernah mengalami tentram. Kalau Bapak Gembala sering katakan bahagia hidupnya, damai sejahtera, karena dikuasai kebenaran. Kalau setiap kita jemaat hidup dalam kebenaran, pasti ada kesaksian dan kesaksian itu bisa dibuktikan. Terutama hidup dalam suasana damai sejahtera. Ya. Saudara jangan pikir, wah kalau damai sejahtera itu karena uangnya banyak, karena kaya, karena bisa beli ini, bisa beli itu, bisa mencukupkan kebutuhan. Itu salah saudara. Damai sejahtera itu tidak ada kaitannya dengan soal kebutuhan-kebutuhan secara lahiriah. Firman Tuhan sendiri mengatakan apa? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Damai sejahtera dan kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan persoalan makanan, minuman, dengan kebutuhan dan kecukupan hidup ini, tidak. Ya, walaupun kita juga masih membutuhkan, ya membutuhkan finansial untuk menunjang kehidupan ini. Ya, saya teruskan dalam pembacaan ini. Jadi Tuhan sebagai Raja perlu datang dalam dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kalau setiap jemaat mendengarkan suara firman Tuhan,
dan merespon firman Tuhan, berarti kita berasal dari kebenaran. Walaupun manusia kita ini manusia yang masih penuh dengan cacat, noda, dan celah. Tetapi manakala kita ini mau merespon, mau mendengarkan firman Tuhan, ini berarti kita sudah memiliki potensi untuk kita mengalami pembenaran. Ini sangat penting, saudara. Apa artinya kita ke gereja setia dalam ibadah tetapi tidak pernah mengalami pembenaran atau tidak pernah hidup di dalam kebenaran? Maka hidupnya akan sia-sia. Tidak bisa menyaksikan tentang kebenaran itu. Setiap kita anak-anak Tuhan harus bisa membuktikan, menyaksikan bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Ya, itu baru nanti orang tahu bahwa kita berasal dari kebenaran. Nah, tentang kebenaran ini Pilatus tanya, apakah kebenaran itu? Kalau kita membaca ayat selanjutnya, tidak ada jawaban dari Tuhan. Berarti penguasa dunia ini sebetulnya tidak mengerti tentang kebenaran. Ya, kalaupun bicara kebenaran, biasanya kebenaran abu-abu. Abu-abu itu apa? Bukan hitam, bukan putih. Percampuran antara hitam dan putih itu namanya abu-abu. Putih itu terang, hitam itu gelap. Kebenaran dunia, kebenaran abu-abu. Ya, tentu saya tidak akan berbicara panjang lebar soal ini, saudara. Kalau kita mau mencari kebenaran di dalam dunia ini, A bisa menjadi B, B bisa menjadi C, yang salah bisa menjadi benar, atau yang salah dibenarkan, tapi sebaliknya yang benar bisa disalahkan. Itulah dunia. Maka kalau Pilatus tanya, apakah kebenaran itu? Dunia selalu tanda tanya dan tidak pernah mendapatkan jawaban. Berbahagia saya dan saudara, kalau kita berasal dari kebenaran dan kita bisa merespon itu kebenaran. Ya, karena kebenaran ini di samping menyucikan, tapi juga memerdekakan. Doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga, kuduskanlah mereka, itu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Karena firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Ya, firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging, itulah dalam wujud pribadi Yesus sebagai kebenaran. Tetapi kebenaran juga memerdekakan. Ya, mari kita baca. Yohanes pasal 8. Ya. Kita akan membaca 31 sampai 36. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi
anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Kalau anak yaitu Yesus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, ya. Ini bukan karena tepat ini bulan Agustus, ya bulan peringatan kemerdekaan. 77 tahun Indonesia sudah merdeka dari penjajahan ya asing. Ya. Selama beberapa ratus tahun Indonesia dikuasai, dijajah oleh bangsa asing, tetapi ya Tuhan memakai ya presiden kita yang pertama Bapak Soekarno dan Bung Hatta pada waktu itu untuk memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus. Yang besok tanggal 17 Agustus tepat kita memperingati 77 tahun kita merdeka. Kita merdeka secara jasmani, di mana bangsa kita ini sudah dibebaskan dari penjajah. Tetapi apakah manusianya itu sudah betul-betul merdeka? Kemerdekaan itu hanya bisa terjadi kalau kita ini betul-betul hidup dalam kebenaran. Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, untuk mengetahui kebenaran, pertama kita harus tetap dalam firman. Karena kalau kita tetap dalam firman, tetap berpegang kepada firman Tuhan, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Kalau kita tidak tetap dalam firman, kita tidak bisa disebut sebagai murid. Bagaimana kalau kita tidak tetap dalam firman? Kalau ibadah aja jarang-jarang ibadah. Malah mungkin selama pandemik dan setelah pandemik ini ada beberapa yang mungkin belum pernah ke gereja. Bagaimana itu dikatakan sebagai murid Tuhan? Ya, mungkin mereka berprinsip yang penting saya percaya kepada Yesus, saya tetap membaca firman Tuhan, saya ibadah melalui online dan lain sebagainya. Ya. Kalau bicara soal kebenaran dan pembenaran diri saudara, ini tidak akan selesai untuk diperdebatkan. Tapi yang jelas, kalau kita betul-betul hidup dalam kebenaran, dibuktikan dengan ada kesaksian. Nah, kalau ada kesaksian tidak bisa terbantahkan. Ya, mau bantah apa kalau ada kesaksian? Ya. Nah, dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kita harus mengetahui kebenaran. Kalau kita tidak tetap dalam firman-Nya, kita tidak akan menjadi murid Tuhan, tidak mungkin kita mengetahui kebenaran. Bagaimana kalau seorang murid itu dikatakan murid tapi tidak pernah masuk sekolah. Masuk sekolah itu hanya jarang-jarang, 1 bulan sekali. Dia tidak ngerti pelajaran. Dia tidak mengerti apa yang dia pelajari, tidak mengerti. Begitupun juga kita tidak akan pernah mengetahui kebenaran, kita tidak akan pernah mengerti kebenaran kalau kita ini tidak tetap dalam firman Tuhan dan kita tidak menjadi murid Tuhan. Ya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Ya, kebenaran itu akan memerdekakan. Nah, itu dibantah oleh mereka, orang-orang Yahudi khususnya ya, sebagai orang-orang yang dikatakan sebagai keturunan Abraham. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Ya. Dia tidak sadar bahwa keturunan Abraham itu ada 2. Siapa? Ishak
dan Ismail. Ya. Tapi mereka bersikukuh, kami keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Secara manusia mungkin perkataan mereka benar, tetapi apa kata Tuhan? Ya, kata Yesus kepada mereka, coba tayangkan ayat 34. Oh ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Camkan ya ini kata-kata ini, firman Tuhan ini. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita pernah berbuat dosa enggak? Sering ya? Betul? Berarti kalau kita berbuat dosa adalah hamba. Apakah kita mau tetap menjadi hamba dosa? Kan tidak. Kita perlu dimerdekakan lewat kebenaran. Dan kebenaran itu harus menyatu di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau tidak menyatu, kita tetap diperhamba oleh dosa. Ya. Jangan saudara mengatakan, yang penting saya akan merendahkan diri dan mohon ampun kepada Tuhan. Betul, memang Tuhan mengampuni. Tapi pengampunan Tuhan itu ada batasnya. Ya, bukan tanpa batas. Ada batasnya. Kan Tuhan Yesus mengajari kalau kita mengampuni, ya itu memang ajaran kasih. Kita mengampuni itu 7 kali 7 kali, 7 kali 7 kali 70 kali. Bos, pokoknya enggak terhingga. Itu Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Tetapi kalau kita berbuat dosa dan kita kembali lagi, kita mohon ampun kembali lagi kepada dosa, mohon ampun kembali kepada dosa. Apakah Tuhan selalu mengampuni? Memang Tuhan selalu mengampuni. Tetapi manakala kita tidak mau dimerdekakan, tetap menjadi hamba dosa. Seperti Tuhan katakan, "Enyalah kamu daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan." Walaupun dia orang yang pernah dipakai Tuhan luar biasa, melakukan mujizat demi nama Tuhan, bernubuat. Orang bernubuat itu sudah termasuk orang yang dipakai Tuhan loh. Wah, luar biasa itu. Ya, termasuk juga orang menyampaikan firman Tuhan. Tapi ini bukan menjadi satu ukuran. Bukan setiap orang yang menyebut nama Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, walaupun dia mengatakan aku sudah begini, aku sudah begitu. Tapi Tuhan katakan, "Enyalah kamu dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan." Artinya apa? Tidak pernah dimerdekakan. Selalu diperhamba dengan dosa. Selalu diperhamba dengan dosa. Dalam event peringatan kemerdekaan ini mengingatkan saya dan saudara untuk benar-benar kita dimerdekakan. Jadi ayat 36, coba ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kenapa disebutkan anak itu? Anak itu adalah pribadi Yesus sendiri sebagai kebenaran. Dia jalan dan dia juga kebenaran. Mari kita lewati jalan itu. Agar kita sampai kepada pribadinya yang adalah kebenaran. Dan kita akan menjadi hidup. Kalau Yesus sebagai kebenaran itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Arti merdeka itu sampai benar-benar kita ini ya dibuat Tuhan sampai tidak bisa berbuat dosa. Apa bisa? Bisa kalau itu adalah pekerjaan firman Tuhan. Yang tadinya terikat,
yang tadinya dikuasai oleh keinginan-keinginan hawa nafsu, keinginan daging, keinginan duniawi. Kalau Yesus sebagai kebenaran itu betul-betul memerdekakan kita, kita baru di situ disebut orang yang merdeka. Ya, Roma pasal 6. Ayat 16 sampai 22. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kepengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, saya dan saudara dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, setelah kita menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang melakukan kebenaran, kamu beroleh buah yang membawa kamu. Nah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Kepada pengudusan. Kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya apa? Ialah hidup yang kekal. Ialah hidup yang kekal. Ya, saya akan mulaikan ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan diri sebagai seorang hamba yang mentaatinya. Hamba itu selalu bicara hamba, dituntut ketaatan. Nah, ketika kita menjadi hamba dosa, taat kepada dosa. Jadi apa yang diperintahkan dosa, kita taati. Apa yang maunya dosa, kita lakukan. Bahwa apabila kamu menyerahkan diri sebagai seorang hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi hamba itu ada dua, hamba kebenaran atau hamba dosa. Nah sekarang di mana posisi kita sekarang ini? Kalau mungkin ada di antara saudara mengatakan, aku masih sampai sekarang masih menjadi hamba dosa. Ini saatnya kita harus mengenal kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran. Dan kita harus dikuasai oleh kebenaran. Dan kebenaran itu tidak lain adalah pribadi Kristus yang akan memerdekakan. Saya percaya setiap kita yang merindu untuk dimerdekakan, kita akan setia, kita akan taat kepada Tuhan. Baik itu taat dalam ibadah, taat dalam berdoa, taat dalam mendengarkan firman Tuhan,
taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka di situ kita nanti akan merasakan suasana kemerdekaan. Damai sejahtera pasti akan kita rasakan. Ketenangan, ketenteraman akan kita alami. Tapi manakala kita tetap menjadi hamba dosa, kita tidak pernah merasakan damai sejahtera. Tidak pernah merasakan ketenangan dan ketenteraman. Ya, ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bersyukurlah kalau kita sampai saat ini masih tetap setia, masih tetap kita merespon firman Tuhan, masih berharap kepada Tuhan yang adalah pribadi kebenaran untuk memerdekakan saya dan saudara. Walaupun dalam hidup kita ini ditandai dengan banyak sekali pergumulan dan bahkan perjuangan, terus tiap hari kita berjuang untuk kita tetap menjadi hamba kebenaran. Tetap kita menjadi hamba kebenaran untuk mentaati kebenaran, untuk mentaati kebenaran. Ya. Dan Rasul Paulus menuliskan ini, ya ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Jadi apa yang dituliskan Rasul Paulus itu, Rasul Paulus tahu keadaan jemaat di Roma. Bahwa keadaan jemaat di Roma ini di luar daripada orang Yahudi, termasuk katakanlah bangsa kafir yang hidup dalam ciri-ciri kekafiran. Dia mengatakan secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurakan yang membawa kamu kepada kedurakan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kekudusan. Ini saatnya kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Katakan dalam hati saya dan saudara pagi hari ini. Ini saatnya kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini untuk menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Kalau ini tidak ada komitmen yang kuat dari kita, selamanya kita tetap dijajah oleh dosa. Coba seandainya pada waktu itu, ya Bung Karno dan Bung Hatta tidak mau melangkah untuk memproklamirkan kemerdekaan. Mungkin sangat berlarut-larut bangsa kita ini tetap ada di dalam penjajahan. Walaupun di kanan kiri pada waktu itu masih dikuasai oleh, waktu itu masih dijajah oleh Jepang pada waktu itu. Bung Karno dan Bung Hatta berani melangkah untuk memproklamirkan. Pagi ini kita harus berani memproklamirkan tentang kemerdekaan. Amin. Kalau kita tidak mau bertekad untuk melangkah, kapan lagi? Jangan saudara katakan nanti setelah ini, nanti setelah itu. Terlambat. Kita harus mengejar waktu, saudara. Untuk benar-benar kita bisa menyerahkan seluruh anggota tubuh kita ini menjadi hamba kebenaran. Karena kita akan masuk dalam anggota tubuh Kristus. Tidak bisa kita anggota-anggota tubuh kita ini untuk tetap menjadi hamba dosa. Tidak bisa kita akan menjadi anggota tubuh Kristus. Ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kalau kita menengok ke belakang masa lalu kita, malu kalau kita tidak benar-benar bertekad betul-betul mau mengambil keputusan untuk merdeka, untuk dibebaskan dari penjajahan dosa. Bukan hanya malu, saudara,
tapi celaka. Sebab kesudahan itu adalah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, kemerdekaan itu membawa kepada pengudusan. Itu hanya lewat kebenaran firman Tuhan, kebenaran di dalam Yesus. Berat memang ya untuk mempertahankan kebenaran. Ya, masih ada waktu saya sedikit akan menceritakan tentang kisah Yusuf di negeri Mesir. Saat dia dijual oleh saudaranya, ya, dan dibawa ke Mesir menjadi budak. Saudara tahu seorang budak itu kayak barang ya, kayak barang, kayak binatang. Ya, harganya itu hanya seharga dia membutuhkan. Ya, misalkan saudara membeli kerbau atau sapi untuk membajak. Enggak ada orang yang punya kerbau itu memberi upah kepada kuda atau sapi atau kerbau untuk membajak. Cukup diberi makan supaya dia kuat dan tetap sehat untuk bisa dipekerjakan. Saudara bayangkan, ini Yusuf. Zaman dulu memang masih ada namanya budak belian. Ya. Waktu kira-kira abad 14 itu masih ada ya perbudakan di Amerika. Jadi orang-orang yang mau dijual belikan itu manusia. Wah, itu tenaganya hebat, tenaganya kuat. Dia dipajang di panggung itu. Ya, dia tawar itu oleh majikan yang menjual budak-budak itu. Dan setelah dibeli, enggak mungkin namanya budak itu diberi upah. Cukup diberi makan. Ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf pada waktu itu. Dia dipekerjakan di rumah namanya Potifar. Potifar ini kepala pasukan ya Firaun. Ya. Coba kita lihat aja ya. Dalam Kejadian pasal yang 39 ayat 6 sampai 9. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ya, ini kita lihat seorang Yusuf bagaimana dia mempertahankan namanya kebenaran. Ya. Ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar, karena Yusuf pada waktu itu betul-betul disertai Tuhan dan dia berhasil, apa saja yang dikerjakan itu berhasil. Sampai dikatakan Potifar itu diberkati. Baik dia jabatan dia sebagai kepala pasukan maupun di sawah ladangnya semua diberkati oleh karena Yusuf yang disertai Tuhan. Ya. Tapi orang disertai Tuhan bukan berarti tidak ada godaan, tidak ada pencobaan, saudara.
Dikatakan ya, ayat 6 bagian B, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sikapnya manis, ya, parasnya ganteng. Wah, kira-kira siapa ya perempuan yang tidak ya terpincut? Kalau ada seorang pemuda, dia ramah, baik, sikapnya manis, dan elok, parasnya elok, ganteng. Wah. Termasuk ini istri Potifar, dia kepincut dengan Yusuf. Dikatakan di sini memandang Yusuf dengan birahi, dengan hawa nafsu. Dia katakan, marilah tidur dengan aku, tetapi ditolak. Ya, semua diserahkan kepadaku. Bahkan Potifar dan istri tidak usah mengurus apa-apa. Semua aku yang mengurus, semua dalam kekuasaanku. Tetapi satu, hanya engkau, karena engkau adalah istrinya. Yesus berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, kebenaran itu harus dibuktikan. Bukan hanya berucap, ngomong, atau berlagak kayak orang benar, tetapi di dalamnya ya, penuh dengan liku-liku kehidupan yang tidak benar. Yusuf betul-betul mempertahankan. Waktu digoda oleh istri Potifar, dia menolak. Dia berpegang kepada kebenaran. Tidak cukup sampai di situ. Dari hari ke hari perempuan itu terus membujuk. Tapi Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur atau melakukan perbuatan perselingkuhan dengan istri Potifar. Dari hari ke hari. Jadi kebenaran itu betul-betul diuji. Sampai puncaknya pada suatu hari tidak ada orang selain Yusuf dan istri Potifar pada waktu itu. Di situ seperti Yusuf itu dipaksa kayak diperkosa ya. Biasanya laki-laki memperkosa perempuan. Nah ini perempuan yang memperkosa laki-laki dipaksa. Sampai jubahnya atau bajunya itu sampai lepas. Ya. Dan pada waktu Yusuf lari, di situ istri Potifar dia berteriak membalikkan fakta. Orang yang hidup dalam kebenaran kadang-kadang diputar balikkan oleh dunia ini. Tetapi namanya kebenaran tidak pernah dikalahkan oleh kejahatan. Amin. Kalau kita hidup dalam kebenaran, tidak ada kejahatan yang bisa mengalahkan. Walaupun seketika Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Ini bukan sembarang penjara, sudah penjara kelas 1. Ya, di mana pemberontak-pemberontak raja itu dimasukkan. Kalau sekarang ini mungkin kelasnya teroris. Tapi di sana Tuhan menyertai Yusuf. Kebenaran itu harus dinyatakan. Karena pernyataan Tuhan atas Yusuf, maka diangkatlah Yusuf lewat juru minum dan juru roti raja yang dipenjara. Dan Yusuf bisa menceritakan mimpi daripada kedua orang ini. Dan diceritakan kepada Firaun pada waktu Firaun mimpi dan dia gelisah dengan mimpinya itu. Maka teringat, oh ada seorang waktu aku di penjara dipanggil Yusuf. Dan Yusuf bisa mengungkapkan rahasia untuk menyelamatkan negeri Mesir. Kita yang hidup dalam kebenaran pasti akan dipakai. Baik dalam pekerjaan Tuhan di gereja maupun dimanapun kita berada. Yusuf dipakai di negeri Mesir
untuk menyelamatkan Mesir. Bahkan karena rencana Tuhan, Yusuf menyelamatkan keluarganya ketika terjadi masa kelaparan yang berkepanjangan. Di mana di negeri-negeri pada waktu itu di sekitar Mesir itu tidak ada gandum. Mereka membeli gandum di Mesir, termasuk juga keluarganya terpelihara. Kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan oleh kejahatan, oleh tipu muslihat, oleh manipulasi manusia seperti apapun juga. Ini kebenaran harus kita tunjukkan kepada dunia dan kita akan dipakai dimanapun kita berada. Kalau kita anak-anak Tuhan hidup betul-betul mempertahankan kebenaran, pasti kita akan dihargai dimanapun kita berada. Puji Tuhan, mari saya undang pemain musik. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Kebenaran itu yang menopang saya dan saudara. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kalau kita hidup dalam kebenaran, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan. Yakin saat kau berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kebenaran itu akan memerdekakan saya dan saudara. Ya, tidak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi saya dan saudara. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakini, ya, firman Tuhan akan memerdekakan saya dan saudara. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat sekali lagi bagi Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 Ya, kesempatan ini saudara, saya sampaikan demi nama Tuhan, setiap kita harus berani mengambil keputusan untuk kita merdeka di dalam Tuhan. Jangan mau tetap dalam penjajahan dosa. Ya, kalau hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu kita masih dikuasai dosa, mari proklamirkan saat ini bahwa kita harus merdeka. Kalau anak itu memerdekakan kita, barulah kita merdeka dengan sesungguhnya. Haleluya, haleluya. Nyatakan, nyatakan. Ambil keputusan. Saya tidak mau lagi dijajah oleh dosa. Saya tidak mau lagi dikuasai oleh dosa. Saya harus merdeka di dalam Tuhan. Saya harus menang. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Nyatakan, nyatakan, nyatakan komitmenmu di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku akan melangkah. Aku akan meninggalkan dosa. Aku akan meninggalkan ikatan dosa. Haleluya. Jesus will abide in my. Jesus will abide in my. Jesus will abide in my. Gloria, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Kepastian komitmen kita didengar Tuhan. Saat ini tidak ada yang mustahil. Tuhan berkuasa untuk membebaskan saya dan saudara, asal kita menghargai kebenaran firman-Nya. Mari waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Kalau saudara mengerti, ambil keputusan. Tapi kalau tidak mengerti, tidak bisa dipaksa. Tapi kesaksian hidup nyata nanti. Orang yang selalu meremehkan kebenaran tidak mungkin damai sejahtera. Pasti mengalami kesulitan. Pasti sudah. Ini firman Allah ya, bukan perkataan Pak Timotius. Ini firman Allah. Ini harus kita yakini. Saya pribadi sangat yakin. Saya pribadi sudah menikmati. Terima kasih banyak Bapak, firman-Mu yang luar biasa. Sangat jelas, sangat gamblang. Jangan ada di antara kami yang meremehkan firman. Karena firman itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Yesus itu adalah anak Allah.
Jika anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Hasilnya adalah damai sejahtera, ketentraman dalam nikah, dalam rumah tangga, tidak menjadi egois, hanya mementingkan diri sendiri, tetapi suami istri, Tuhan berpikir untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk cucu. Doa selalu ke sana. Keselamatan pertama adalah keluarga Nuh, istri, ketiga anak, ketiga mantu. Tetapi nanti Yesus juga akan memberkati, berkat Bapak Abraham akan turun kepada anak-anaknya. Orang yang percaya pada Yesus adalah anak-anak Abraham yang sudah dimerdekakan. Luar biasa kalau kami berani mengambil keputusan. Hanya satu-satunya Yesus kebenaran yang telah memberikan kemenangan, mengalahkan seluruh dosa apapun, dari yang kecil sampai yang besar, dihancur luluhkan di atas salibnya Tuhan. Inilah yang kami yakini. Kami tidak pernah berpikir kalau aku dipanggil pulang Tuhan masih dalam dosa. Pikiran kami adalah hidup dalam kesucian, kekudusan yang sudah Allah berikan kepada kami. Enggak, kami tidak mengeraskan hati, mengeraskan kepala, tapi kami diberi hati yang lembut, bisa merendahkan diri, menempatkan keselamatan itu di atas segala-galanya. Waktu tidak ada yang tahu, selangkah tidak ada yang tahu, tetapi kami tetap taat kepada Tuhan. Berdoa untuk Ibu Gembala yang sakit kembali saraf kejepit. Tolong ulurkan tanganmu, jamah. Ini adalah didikan bagi istriku, didikan bagi diriku, karena kami tetap dalam kebahagiaan, tetap dalam ketentraman. Tuhan selalu mengatur semuanya. Tuhan membuka jalan, tidak ada jalan yang buntu yang kami tempuh, selalu terbuka. Tuhan, kalau ada mereka rumah tangga masih kusut, masih belum saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, mari Bapa, ampuni kesalahan mereka, supaya kebenaran turun atas mereka semua. Hingga damai sejahtera bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani, keselamatan pasti. Bukan hanya kebahagiaan secara manusiawi, secara duniawi. Terima kasih berkat firman-Mu. Berkati Pak Timotius, berkati istri dan anaknya, berkati semua kami yang hadir pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke masing-masing, turunlah hidup berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kepada Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, menjaga, melindungi, bahkan memberkati saudara dari sekarang, besok bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin.